Hari ini gue mau jelasin cara curang yang legal buat jualan produk digital lu biar laku keras kayak kacang goreng. Tapi hari ini gue tuh udah ngebuktiin ya untuk bisa jualan digital produk dari yang harganya 99.000, 200.000, 500.000 sampai dengan 8 juta tanpa munculin muka gue. Cara yang akan gue kasih tau ini powerful buat lu yang mau jualan kelas, jualan ebook, jualan webinar, konsultasi, jasa, anything selama bentuknya adalah digital. Oleh karena itu, hari ini kita akan dalemin nih 4 variabel yang bisa bikin produk digital lu tuh laku kayak kacang goreng. 4 variabel penting. Yang pertama, ini adalah hasil akhir atau output. Nah, gue sekarang pengen lu coba ngeliat di sini dan bandingin 2 produk yang bisa bikin kurus ini. Yang pertama ini adalah ada tempat ini harganya biasanya berapa sih? 50 juta. Pakai alat-alat apa? Gue juga nggak tahu sih. Cuman memang gue tahu ini mahal ya. Nah, satu lagi produk yang bikin kurus ini ebook diet keto. Ebook diet keto. Mungkin lu suka lihat juga gitu ya. Ada iklan berseliweran gitu tentang ebook diet yang harganya 50.000. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ada produk 50 juta, ada produk 50.000. Sekarang gimana caranya biar kita bisa bikin ebook ini jadi laku? Ubah sedikit judulnya, jadi ebook turun 10 kilo dalam waktu 1 minggu. Kalau kita lihat di sini, dari ebook diet keto sekarang jadi ebook turun 10 kilo dalam 1 minggu. Ini jadi lebih menarik kan? Jadi kayak ada ya cara turun 10 kilo dalam 1 minggu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang atau customer lu, dream customer lu, itu sebenarnya nggak terlalu care gitu ya terhadap produknya itu sendiri. Yang mereka care itu adalah hasil akhir atau output. Persamaan dari kedua produk tersebut mengenai sedot lemak sama produk ebook ini adalah sama-sama bikin kurus. So, kita bisa menjual ebook dengan cara menjual output atau hasil akhirnya, yaitu adalah kurus cepat dan juga mudah. Makanya teman-teman perlu keep in mind bahwa whatever it takes ya, sebenarnya nggak terlalu signifikan karena gue sudah membuktikan yang lebih penting itu adalah hasil akhirnya. Mau itu diet keto kayak, mau itu perawatan, mau itu sedot lemak, mau itu obat. Kalau memang hasilnya kurus cepat dan mudah, itu memiliki kemungkinan orang mau belinya masih tinggi karena kita jualnya adalah hasil akhir atau output. Jadi itu ya, keep in mind ya, yang kita jual adalah hasil akhir bukan produk. Semakin tinggi output yang kita kasih kepada mereka, maka semakin impulsif mereka atau customer kita. Contoh, lo memberikan offering atau penawaran, mau nggak dapetin puluhan juta dalam waktu 1 bulan? Sama mau nggak dapetin 2 miliar dalam 1 bulan? Yang 1 puluhan juta, yang 1 miliaran. Nah, semakin tinggi outputnya, hasil akhirnya, maka semakin impulsif customer. Nah, tapi kita nggak bakal berhenti sampai di sini. Karena bisa jadi orang kayak sas gitu ya, ini apa ini? Kok bisa ngasih gua janji bahwa gue bisa dapat miliaran dalam 1 bulan. Tapi itu adalah langkah pertama lu. Karena langkah keduanya adalah ketika kita sudah naikin outputnya, nah di sini kita turunin resikonya. Jadi hasil akhir itu dinaikin, resiko itu diturunin. Seperti apa maksudnya? Kita balik lagi ya ke ebook yang tadi ya. Kita balik lagi ke ebook yang tadi mengenai bagaimana caranya biar bisa kurus. Oke, nah ini adalah gue coba list di sini resiko-resiko yang ditakuti orang ketika beli ebook turun berat badan tadi. Wah, masa sih bisa 10 kilo turun dalam waktu 1 minggu? Apa aja sih ketakutan-ketakutan mereka? Nah, lu perlu nulis nih ketakutan-ketakutan mereka. Yang pertama, wah takut nanti gue gagal lagi dietnya. Gue udah berkali-kali beli produk diet, sama aja gagal. Oke? Yang kedua, ini kayaknya programnya nipu deh. Ebook ini nipu deh. Itu pasti ada kan di pikiran customer lu. Yang ketiga, wah gue takut buang-buang duit doang nih. Karena mana mungkin 10 kilo dalam 1 minggu, ya ngapain gue cuma buang-buang duit doang. Jadi resiko takut nggak bisa konsisten. Aduh gue oke sih sama produknya, tapi takut nggak bisa konsisten. Atau takut ada efek samping. Jadi semua resiko ini ditulis dulu. Karena kita akan membreak ketakutan mereka dengan cara menurunkan resiko. Cara terbaik untuk menurunkan resiko adalah melihat orang lain sudah beli duluan. Jadi di sini lu harus menunjukkan bahwa orang lain sudah memakai produk lu dan aman. Karena siapa yang mau jadi orang pertama yang beli gitu kan ya. Jadi lu harus menunjukkan bahwa wah, orang lain udah beli sih. Gimana caranya menurunin resiko? Dengan memperlihatkan orang lain udah beli juga kan. Yang pertama adalah yang perlu lu break ya dan lu siapin aset-asetnya itu adalah resiko akan produknya itu sendiri. Jadi mereka kan berpikir, gue takut ditipu sama PDF ini, kayak mana mungkin bisa turun berat badan dengan cepat, atau gue takut buang-buang duit. Nah, makanya cara mengatasinya adalah dengan memberikan testimoni atau proof. Jadi siapin testimoni, siapin bukti bahwa program ini works. Yang kedua adalah resiko diri sendiri. Maksudnya resiko diri sendiri gimana?
Jadi mereka udah percaya sama produknya. Well, gue gak ada masalah sih. Ini produk menarik, gue suka offeringnya, tapi gue gak yakin sama diri gue sendiri. Yang pertama, gue takut gak bisa konsisten ngejalaninya. Yang kedua, gue takut gue gagal lagi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan memberikan garansi. Oke? Wah, ini takut nanti kalau memang mereka, kalau kita kasih garansi berarti nanti mereka bisa minta duitnya balik dong. Oke, gini. Sejauh gue jualan digital product, orang yang minta garansi itu adalah 2% dari total keseluruhan yang beli. Jadi katakanlah ada 100 orang yang beli. Nah, 2%-nya minta garansi. Tapi nggak masalah, karena kalau 100 orang dikali 100 ribu itu kan 10 juta. Jadi kita dapat 10 juta, yang minta balik 200 ribu. Jadi gue masih profit 9,8 juta ya. Nggak masalah. Jadi ini adalah track record gue ya. Nah, jadi jangan takut untuk memberikan garansi karena hanya 2% yang biasanya minta garansi itu. So, sejauh ini, menurut gua, cara terbaik untuk menurunkan resiko adalah memberikan before after. Nah, ini before after ini adalah cara terbaik karena lu memberikan perbandingan hasil sebelum dan sesudah menggunakan program lu, konsultasi lu, atau mengikuti webinar lu, anything, lu harus siapin aset tersebut before after-nya. Dan juga cerita nyata dari pengguna. Nah, ini harus lu siapin. Gitu. Jadi, hasil akhir udah kita naikin, resikonya kita turunin dengan cara memberikan proof bahwa orang lain udah coba duluan. Oke, yang ketiga kita masuk nih, variabel yang ketiga adalah durasi atau time delay. Apa maksudnya durasi atau time delay? Di sini lo harus bisa gitu ya, berpikir bahwa dari customer itu bayar dan beli produk digital lo, katakanlah beli ebook lo, berapa lama mereka akan mendapatkan hasilnya. Jadi abis beli nih, abis bayar, jeger, mereka perlu baca dulu atau mereka akan dapat hasil setelah mereka praktek selama 2 bulan atau langsung habis mereka baca bisa dapat langsung efek. Yang terbaik gitu ya dalam hal durasi itu adalah semakin cepat mereka mendapatkan hasil dari mereka bayar. Jadi sejak mereka bayar ke mendapatkan hasil, semakin cepat itu semakin baik. Jadi jangan tunggu 1 bulan, jangan nunggu 7 hari. Kalau bisa langsung itu lebih bagus lagi. Tapi Jordan, kalau memang ini butuh waktu gimana? Ini kan hasilnya butuh waktu. Oke, gue cerita. Dulu itu gue punya sebuah digital marketing agency yang mana gue ini memberikan hasil di mana kalau lu nanti engage sama gue, lu bisa dapat pembelian. Tapi kita sama-sama tahu gitu ya, bahwa pembelian ini baru bisa stabil setelah engage sama kita selama 3 bulan. Ya pixelnya entah itu mesti dipanasin lah, mesti cari target market, tapi 3 bulan tuh baru works. Jadi ibarat dari mereka bayar sampai mereka dapat hasil, mereka mesti nunggu 3 bulan kayak, oke, 3 bulan gue dapat hasil. Kelamaan bro. Caranya adalah dari mereka bayar agensi gue, mereka hari ini kita akan pasangin iklan dan mereka akan dapat yang namanya leads atau calon pembeli. Oke, dari calon pembeli ini yang hari ini langsung mereka dapat, 3 bulan kemudian baru akan jadi pembeli yang tetap. Makanya jadi result yang gue taruh, time delay yang gue tawarkan adalah dari lu bayar, setelah deal lu akan langsung dapat orang yang mau beli. Fair kan? Jadi lu bayar gue nih right away, habis lu bayar gue bakal kasih lu hari ini juga orang yang mau beli. Oke? Jadi kita kasih proses terdekatnya, leads itu kita kasih tuh. Jadi time delay itu nggak harus benar-benar hasil akhirnya, tapi lu bisa potong gitu ya. Bisa potong jadi prosesnya apa nih? Proses terdekat yang mereka bisa dapatkan. Oke, jadi semakin sedikit time delay-nya, semakin orang tuh jadi lebih impulsif. Nah ini ya, semakin cepat hasil akhir yang didapatkan, maka semakin impulsif customer kita. Oke, ini tipsnya. Dan yang keempat, variabel yang keempat, itu yang terakhir sebelum kita masuk ke implementasi, itu adalah variabel usaha dan pengorbanan atau effort dan sacrifice. Apa nih variabel effort dan sacrifice? Balik lagi ke contoh PDF nurunin berat badan. Biasanya apa sih usaha yang mereka perlukan untuk nurunin berat badan? Yang pertama, wah mereka harus tidur tepat waktu nih karena mesti jaga metabolisme. Harus jaga makan, ini usahanya juga ya. Olahraga apalagi seminggu 3 kali gitu ya. Yang mereka harus korbankan apa? Nggak bisa begadang, nggak bisa makan gorengan, nggak bisa tiduran doang, rebahan, jadi kan mesti olahraga gitu kan. Nah, kalau dengan beli PDF lu atau ebook lu, gimana kalau gue bilang, lu masih boleh makan gorengan, lu masih bisa begadang, dan lu nggak perlu olahraga, dan tetap bisa turun 7 kilo. Jadi lu kill usaha dan juga pengorbanan, effort, sacrifice lu kill, sehingga mereka lebih impulsif untuk beli produk. So, tipsnya adalah semakin sedikit usaha dan pengorbanan, maka semakin impulsif customer untuk beli produk lo. So ini adalah rumus jualan digital atau value increase, di mana output dinaikin,
resiko diturunin, durasi diturunin, usaha dan pengorbanan diturunin. Nah, cari kombinasi ini, ketik gitu ya. Kombinasi ini ketik, siapin. Nah, kita coba akan satuin sekarang. Jadi, gimana cara plug and play-nya nih dari 4 variabel ini? Oke, kita masuk ke implementasinya. Cara implementasi pertama adalah di konten iklan kita. Kita punya ads gitu. Nah, di sini ada bagan ya, di mana outputnya adalah kita bisa nurunin berat badan sebanyak 10 kilo. Durasinya adalah dalam waktu 30 hari. Resikonya kita taruh tadi garansi dan juga before after. Usaha dan pengorbanannya kita bilang nggak perlu olahraga dan tetap bisa makan goreng-goreng. So, gimana konten iklannya? Gue akan memberikan lu struktur konten iklan yang mana lu tinggal copy paste aja. Tapi gue akan jelasin dulu di sini. Jadi lu tinggal copy paste aja struktur ini dan gue yakin lu bisa dapetin customer setelah ini. Oke? Jadi yang pertama strukturnya adalah ini struktur yang cukup populer ya, namanya problem, agitate, dan juga solutions. Nah, ini gue coba breakdown satu-satu. Yang paling pertama itu adalah dari 4 variabel tersebut, di hook-nya, lu harus masukin output dan usaha. Output dinaikin, usaha diturunin. Oke? Jadi lu bisa tulis di sini. Bisa turun 10 kilo sebulan tanpa olahraga dan tetap makan gorengan, emang mungkin. Nah, ini hook-nya. Jadi output, usaha. Agitate, kita perparah nih. Bayangin kalau kamu pakai cara biasa, diet ketat, capek olahraga, tapi nggak turun-turun juga. Yang ada cuma buang-buang waktu doang. Kamunya tersiksa. Solusinya kasih tentang ebook lu. Kenalin nih, ebook kurus 10 kilo dalam 30 hari. Nah, kemudian habis dari solusi, masukin resikonya. Kita turunin resikonya. Jadi ini adalah metode low effort, high result yang udah dipakai ratusan orang buat nurunin berat badan tanpa perlu olahraga berat, tanpa diet ekstrim. Cukup ikutin pola makannya, masih bisa makan gorengan, tanpa olahraga pun bisa turun. Nggak cocok? Uang balik. Udah banyak yang berhasil, sekarang giliran kamu. Nah, setelah itu masuk ke CTA-nya. Jadi klik sekarang buat dapetin ebook ini dan kita mulai 30 hari transformasinya. Nah, jadi script ini lu bikin berdasarkan variabel yang tadi kita udah pelajari dan juga udah kita kumpulin. Hasil jadinya seperti apa? Nah, ini gua kasih contoh hasil jadinya kayak gimana. Bisa turun 10 kg sebulan tanpa olahraga dan tetap makan gorengan. Emang mungkin? Bayangin kalau kamu pakai cara biasa, diet ketat, capek olahraga tapi nggak turun-turun juga. Yang ada cuma buang waktu aja dan kamunya tersiksa. Kenalin, ibu kurus 10 kg dalam 30 hari. Metode low effort, high result yang udah dipakai ratusan orang buat nurunin berat badan tanpa perlu olahraga berat dan tanpa diet ekstrim. Cukup ikuti pola makan dan habit simple yang dijelaskan step by step. Masih bisa makan gorengan, tanpa olahraga pun bisa turun. Nggak cocok? Uang kembali. Udah banyak nih yang berhasil. Sekarang giliran kamu. Klik link ini sekarang buat dapetin ebooknya dan mulai 30 hari transformasimu. Nah, kalau udah paham gitu ya cara untuk bikin konten iklan dari struktur tadi, implementasi berikutnya itu adalah di yang namanya kita punya landing page. Seperti apa strukturnya? So, ada sedikit perbedaan gitu ya antara struktur di iklan dan juga struktur di landing page. Di iklan lu hanya butuh sekitar 15-20 detik untuk membuat mereka klik ke landing page lu. That's why landing page agak sedikit lebih panjang. Gitu. That's why. So, kita akan coba masuk ke strukturnya landing page. Yang pertama adalah output dan risk. Jadi, outputnya kita naikin, resikonya kita turunin. Habis itu yang kedua strukturnya, resikonya kita turunin, durasinya juga kita kasih. Usaha di next bagiannya, habis itu scarcity baru ke CTA. Nah, dari tulisan ini lu tinggal jadiin satu landing page di sini dan gue yakin dari landing page ini minimal lu dapat 20% orang yang convert ke pembelian, karena ini gue sudah buktikan gitu ya. Jadi struktur ini membawa gue dari orang yang ngeliat halaman gue 30% yang move ke checkout. 30%, ini angka yang tinggi loh 30%. Jadi lo bisa buktiin sendiri apakah struktur ini kira-kira oke apa enggak, karena di gua dan berbagai produk gua ini 30% orang yang ngeliat halaman ini check out, dan ini angka yang cukup tinggi. Oke, jadi lo bisa coba praktekin di sini ya. So, gue udah kasih tahu lo gitu ya variabel-variabelnya apa aja yang membuat produk digital lo bisa laku dan juga cara implementasinya. Gua tunggu lo untuk praktek dan coba nanti kalau sudah praktek komen di bawah hasilnya gimana, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya.